perkenalkan, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan program studi bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yaitu layanan bimbingan klasikal dengan topik perilaku bullying pada remaja dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya yaitu SMK Negeri 2 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tak semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Fantastis. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa. Oke, silakan Danton, tolong pimpin doa dan laporannya. Pimpinan saya ambil duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti tadi yang dilaporkan oleh Danton, dari jumlah absen kehadirannya tadi 26 hadir 24 ya? Iya. Sebentar diberikan dulu yang tidak hadirnya. Tadi atas nama siapa yang tidak hadir hari ini? Indah sama Oke, kita doakan buat Indah sama Leja diberikan kemudahan dan walaupun tampak fresh, biar lebih fresh, semangat, juga tidak ngantuk. Seperti biasa kita SDQ dulu ya. Oke, baik, silakan kalian berdiri. Oke, baik, makasih. Instruksinya, jika ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 2 kali. Pagi, siang, malam. Oke, ulangi pagi. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal ya, dengan tema dengan topik yaitu perilaku bullying pada remaja. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membangun hubungan baik dengan teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying apa saja sih yang sering nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying. Dan terakhir, peserta didik dapat merumuskan solusi apabila terjadi perilaku bullying. Ya, satu kali pertemuannya itu 40 menit. Bisa dipahami semuanya ya? Siap. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu nih. Coba pernah nggak di sini mungkin dalam keseharian kita pernah mengejek teman? Pernah menertawakan teman? Pernah memberikan julukan kepada teman?
ada materi mengenai bullying itu sendiri apa, kemudian faktor penyebab bullying, ya, dampak, bentuk, sampai dengan bagaimana cara mengatasi perilaku bullying. Silahkan disimak sehingga nanti bisa menjawab apakah gambar-gambar tadi memang termasuk ke dalam perilaku bullying, gitu ya. Oke, kita simak. Ibu bahas dulu sedikit. Tadi disampaikan dari mulai makna bullying itu sendiri. Ada yang bisa bantu ibu apa itu bullying, pengertian bullying, yang kalian tangkap. Elsa mungkin ada yang bisa memberikan pengertian dari bullying itu sendiri buat ibu. Oh, ada yang tahu apa itu bullying? Oke. Jadi bullying itu merupakan suatu tindakan mengintimidasi atau perilaku negatif yang dilakukan dengan sengaja secara berulang-ulang, ya, yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah dengan maksud dan tujuan menyakiti secara fisik ataupun emosional. Wah, banyak banget Bu. Nama ibu itu Leni Ailani Maman. Nah, ibu misalkan ibu ceritanya ketika kuliah ibu dipanggil Maman. Apakah ibu sakit hati? Tidak. Kenapa ibu tidak sakit hati? Karena itu merupakan nama lengkap saya. Jadi ketika teman-teman mungkin memberikan label nama yang bukan Leni ataupun Ailani tetapi memanggilnya Maman, ibu tidak sakit hati. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari nama ibu. Bisa dipahami? Ya. Tetapi berbeda ceritanya ketika ibu merasa sakit hati. Ketika teman-teman memberikan label nama, oh mungkin teman-teman maksudnya mengejek, menghina. Sengaja kita merasa baik-baik saja gitu ya, maka it's okay gitu. Kecuali ketika tadi dampak yang tadi di materi disebutkan, ya, bahwa kita terkena dampak, ada dampak psikologis, kesulitan tidur, kemudian dampak fisik, gitu kan, kehilangan minat terhadap suatu hal yang disenangi, itu berarti masuk ke dalam perilaku bullying. Tetapi ketika kita yang diberikan label nama baik-baik saja loh, kakak ibu tadi ya, nah itu kan emang nama saya, itu berarti bukan masuk ke dalam tindakan bullying. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Tadi dijelaskan juga mengenai faktor penyebab, kemudian ada tadi bentuk-bentuk, terus dampak, terus bagaimana cara mengatasinya, ya. Bisa dipahami semuanya tadi mengenai materi, singkat materi tersebut? Bisa? Ayo yang benar, bisa? Bisa ya. Oke, baik, jika bisa kita lanjutkan. Nanti juga materi tersebut akan nyambung ke dalam LKPD yang akan kalian bahas bersama-sama dengan teman kelompoknya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam fase 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok secara random. Silahkan kalian berhitung dimulai dari Elsa 1 sampai dengan 4, 1, 2, 3, 4, begitu seterusnya. Nanti kelompok 1 berkumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Bisa dipahami? Bisa. Nanti yang di depan kelompok 1. Nah, oke. Silahkan ibu udah kirimkan. Silahkan dibuka LKPD-nya. Di dalamnya terdapat 2 LKPD. Ada LKPD individu, kemudian ada LKPD kelompok. LKPD individu silahkan isi berdasarkan pemahaman yang kalian peroleh dari materi yang disampaikan tadi untuk pengerjaannya. Silahkan diskusikan bersama dengan teman kelompoknya ya. LKPD individu dulu.
bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di sekitar kita, bisa berupa verbal ataupun non verbal. Contohnya yang berupa verbal yaitu manipulasi persahabatan hingga retak. Ini yang verbal.
ketiga merendahkan, keempat mengintimidasi, dan yang kelima mengganggu. Adapun Terus dampak dari bullying yang kami jelaskan tadi, dampaknya pun ada berupa seperti pikiran menjadi cemas, susah tidur, terus ataupun merasa terasingkan dari orang-orang sekitar, ada juga susah untuk bersosialisasi, terus memicu pemikiran untuk terjadinya bunuh diri Sampai dengan ya, depresi berat. juga pesan kami buat rekan-rekan, jika ada apa-apa gitu, ada suatu masalah, silakan cerita ke teman lagi, biar nggak ada perilaku bullying gitu di kelas kita, supaya hidup rukun terus. Mungkin Itu mungkin maksudnya yang disampaikan untuk mengatasi perilaku bullying itu dengan cara kita menjadi pribadi yang terbuka, ya. Sehingga ketika ada teman yang berbagi diskusi kelompoknya. Sini Mel. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perilaku bullying pada remaja. untuk bullyingnya, Sorry, biar lebih terdengar oleh temannya. untuk bullying yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, selain bullying, apa yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi bentuk bullying yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari itu selain bullying verbal dan non verbal, yaitu ada cyberbullying yang ditujukan misalnya dengan menyebarkan kebohongan tentang seseorang, memposting foto memalukan seseorang di media sosial, menulis kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, dan memposting perkataan yang menyakitkan dan memalukan yang ditujukan untuk seseorang. Adapun dampak dari perilaku bullying dan cara mengatasinya. Dampak bullying terhadap korban seperti yang pertama kesulitan tidur, yang kedua depresi, yang ketiga menimbulkan cemas, yang keempat kurangnya percaya diri, yang kelima susah bersosialisasi di depan umum. Dampak bullying terhadap pelaku seperti sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut KDRT. Dua, sering mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan menurut kami agar perilaku bullying itu tidak terjadi, alangkah baiknya kita selaku peserta didik sering diberikan edukasi mengenai perilaku bullying. Dengan begitu juga akan menumbuhkan empati pada diri kami untuk tidak bercanda yang melebihi batas. Oke, sudah selesai. Sudah. Tidak ada yang memberikan tanggapan atau mungkin ada yang memberikan tanggapan? Siap, Bu. Oke, mangga. Saya Bukan Dewasa dari kelompok 1 izin bertanya. Untuk perilaku bullying itu sendiri, itu apa sih yang menyebabkan si pelakunya itu melakukan cyberbullying? Membuat menyakiti teman itu melalui media sosial itu tadi, dengan membuat SW ya di TikTok, SW di WA, di Story ya. Seperti itu kelompok 1, Iya. kelompok 2 ya. Dua. Oke. Tidak ada yang pertanyaan lagi? Ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan pos untuk kelompok 2. Kami terima kasih. Kelompok 3 semuanya ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan faktor dan penyebab bullying. Oke, faktor penyebab bullying ada banyak, yaitu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan
selanjutnya adalah dampak perilaku bullying. Ada beberapa dampak bullying yang perlu diwaspadai karena bisa mempengaruhi kesehatan mental korban maupun pelaku, seperti memicunya timbulnya gangguan emosi, masalah mental, gangguan tidur, penurunan presentasi, dan lain sebagainya. Selain itu, dampak bullying sendiri bisa mempengaruhi konsentrasi kita kalau belajar di sekolah. Bisa kita tuh berpikiran bahwa ini nggak mau malas sekolah, bisa kayak menghindari sekolah. Terus juga terjadi pada aspek fisik, yaitu orang yang mendapat perilaku bullying mengalami gangguan pencernaan, bukan hanya pada memar ataupun rasa terluka akibat kekerasan fisik yang dialami. Korban bullying juga dapat sering mengalami kecemasan yang kemudian akan memicu stres pada tubuh. Terus akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan dampak yang terjadi pada pelaku yang yaitu sulitnya untuk diterima oleh lingkungan masyarakat karena dilihat dari perilakunya yang arogan dan tidak baik. Selain itu juga kemungkinan pelaku akan kesulitan dalam mencari pekerjaan di kemudian hari dengan karakternya yang seperti itu. Oke. Baik, selesai. Kemudian dari kelompok kami akan ada yang perlu ditanyakan. Tanya gitu. Oh, silakan. Saya menampung. Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada akan saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemaparan dari semua kelompok gitu ya. Ternyata ketika diperhatikan semuanya juga memiliki perbedaan pendapat. Seperti tadi mengenai bentuk bullying yang sering tampak dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Ibu menyimak ternyata dari semua kelompok memiliki kesamaan, yaitu yang sering terjadi itu bentuk-bentuk bullying diantaranya verbal ya. Verbal itu tadi seperti mengejek ya, menyindir, tadi seperti contoh Ibu memberikan label nama atau julukan ya. Kemudian ada nonverbal, tadi disampaikan ada nonverbal langsung, kemudian ada nonverbal tidak langsung ya. Kemudian tadi ada juga bentuk bullying yang sering terjadi yaitu cyberbullying. Nah, untuk cyberbullying ini ya Ibu akan bahas sedikit karena memang yang sekarang sedang marak terjadi yaitu cyberbullying. Kenapa? Karena kalian difasilitasi oleh perkembangan teknologi. Contohnya HP. Sekarang apa yang tidak ada di HP? Semuanya ada. Ya. Ada nggak di sini yang tidak punya akun IG? Tidak ada. Rata-rata semuanya Punya. IG, TikTok, sudah jelas WhatsApp. Ya. Jadi dengan semakin pesat perkembangan teknologi, semakin memudahkan kalian untuk saling mengomentari teman satu sama lain di status. Contohnya tadi disampaikan oleh kelompok berapa yang ketika kita memposting oleh tadi kelompok 2 foto-foto yang mungkin tidak senonoh yang punya teman kita. Karena kita mau mengejek itu kan kita sengaja kita post fotonya sehingga dilihat oleh banyak orang gitu ya. Nah harapannya juga kelas ini setelah memperoleh pemahaman mengenai perilaku bullying itu sendiri tidak terjadi lagi perilaku bullying, entah itu sebagai pelaku ataupun menjadi korban. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi korban bullying? Tadi disampaikan cara mengatasi bullying. Satu tadi oleh kelompok percaya diri katanya. Karena apa? Karena apa yang kita miliki gitu ya, kita harus bangga. Tidak ada yang membedakan kita dengan teman-teman kita. Semuanya sama. Yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaan saja. Jadi tidak perlu minder. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita miliki. Kemudian perlunya memperoleh edukasi mengenai bullying. Seperti apa? Seperti yang Ibu lakukan saat ini.
kalian harus sering memiliki edukasi mengenai bullying, entah itu sering membaca kajian literatur, ya, bisa juga di perpustakaan banyak gitu. Pokoknya kita tambah wawasan pemahaman kita mengenai bullying sehingga kita tidak menjadi pelaku ataupun korban. Seperti itu ya. Tadi percaya diri, kemudian tadi terbuka dengan teman, ya, sehingga kita bisa membina hubungan baik dengan teman, gitu kan, memperoleh edukasi. Kemudian yang misalkan, Bu, saya sudah mengalami perilaku bullying, yang harus kalian lakukan adalah melapor ke BK, melapor itu ke wali. Kalau di sekolah kejadiannya, kalian bisa melapor ke wali kelas, ya, ke guru BK. Tapi Bu, Seperti itu. biasanya kan kalau misalnya ada perilaku bullying di rumah itu pas cerita ke orang tua, ada juga orang tua yang kayak, oh iya kan nanti gini-gini. Ada juga yang kayak udah enggak kan, Bu, itu mah cuma bercanda doang. Jadi kan ke anaknya juga kayak merasa, wah saya tuh merasa terasingin gitu, Bu, kalau responnya tuh enggak pas untuk dia. Jadi seolah-olah apa yang kita sampaikan itu sudah menjadi bahan perhatian untuk mereka. Iya, Bu. Nah, jika seperti itu, kita juga bisa bercerita tidak dengan orang tua berarti. Di dalam keluarga tentunya tidak hanya ada ibu, ayah, bapak, mama gitu ya, tetapi ada juga mungkin ada paman gitu ya, ada om, tante gitu kan yang kita ajak bicara yang sekiranya memang memahami perasaan kita. Yang jelas jangan sampai hal tersebut kita pendam sendiri dengan bunuh diri. Tapi semoga di kita tidak ada yang seperti itu. Yang ibu lihat banyak hal tersebut terjadi di negara-negara luar. Contohnya mungkin di Korea ya, kayak K-pop gitu ya. Ibu lihat pernah beberapa kali membaca. Jadi ketika seleb gitu ya, selebnya ketika mungkin banyak netizen yang mengomentari dirinya sampai dia tidak kuat menahan beban mental, ya akhirnya dia sampai bunuh diri. Ya, semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku tersebut. Ya, amin. Oke, bisa dipahami semuanya? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Jika sudah, semoga kalian memiliki pemahaman dari materi yang disampaikan dan hasil dari diskusi kelompok gitu ya. Memiliki pemahaman dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas secara bersama. Nah, oke. Di sini ada yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Siap. Oke, silakan Abi. Siap. Bisa berdiri Abi biar terlihat oleh teman-teman. Baik, karena Abi ingin menyimpulkan kesimpulan yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu terdapat beberapa bentuk bullying, yaitu bullying fisik, verbal, dan non-verbal, dan cyberbullying. Tanpa kita sadari, bentuk-bentuk bullying itu sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dampak bullying yang terjadi juga sungguh sangat luar biasa. Selain berdampak secara psikologis, juga dapat berdampak pada presentasi belajar, fisik dan sosial. Selain dampak yang tentunya dirasakan korban, dampak perilaku bullying ini juga dirasakan oleh pelaku seperti semakin terlibat dalam pergaulan bebas, kesulitan memperoleh pekerjaan di kemudian hari karena karakternya yang tidak baik, perilaku kekerasan KDRT, dan menunjukkan perilaku antisosial. Mungkin segitu dari saya. Oke, terima kasih untuk Abi berikan applause-nya. Harapan Ibu pemahaman tersebut tidak hanya diperoleh oleh Abi gitu ya dalam membentuk tadi sehingga dia mampu memberikan kesimpulan, tetapi semua yang ada di sini hari ini mengikuti pembelajaran dapat memiliki pemahaman lebih dalam mengenai apa itu bullying, bentuk, faktor penyebab, dampak dan bagaimana cara mengatasinya. Ya,
Oke, sebelum kita menutup pertemuan hari ini ada lembar evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini yang harus kalian isi, tidak banyak. Ibu akan mengirimkan kembali ke WA grup kelasnya dalam bentuk Google Form. Sebentar, Ibu kirimkan. Oke, silakan dibuka lembar evaluasi layanan bimbingan klasikal dengan topik perilaku bullying pada remaja hari ini. Ya, silakan diisi, tidak banyak. Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Banyak ya pilihannya. Oke, sudah selesai. Untuk tulisan lembar evaluasinya. Nah, Ibu ulangi lagi. Ketika kalian memiliki permasalahan terkait dengan perilaku bullying, ketika kalian tidak mampu mengungkapkan apa yang kalian rasakan, jangan sungkan, jangan ragu, silakan menghubungi Ibu di ruang BK. Pintu ruang BK selalu terbuka lebar untuk kalian. Jangan berpikir ruang BK itu hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah saja atau nakal atau tanda kutip, tetapi semua siswa boleh main berkunjung ke ruang BK. Ya, jika kalian nanti memiliki permasalahan terkait bullying, selama Ibu bisa bantu, Ibu akan bantu. Ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas mengenai konformitas teman sebaya. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu konformitas teman sebaya? Ibu jelaskan ya. Konformitas teman sebaya itu kalau bahasa anak gaulnya anak sekarang itu bringka. Pernah dengar apa itu bringka? Bring kesini siring. Ikut-ikutan teman, misal ada dalam persahabatan, gelaping, temennya di dalam circle itu semuanya pink, ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi intinya konformitas teman sebaya itu ingin apa yang dilakukan sesuai dengan norma di dalam kelompoknya. Itu ya. Oke, nanti akan lebih dalam dibahas di pertemuan kita selanjutnya. Nah, karena tadi kita mengawali dengan berdoa, kita akhiri juga pertemuan ini dengan doa. Oke, silakan Danton bikin doanya. Pimpinan saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Materi telah selesai, laporan selesai. Silakan. Mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, silakan. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga hari ini memberikan manfaat bagi kalian semua sehingga kelas ini jauh dari perilaku bullying. Tidak ada yang menjadi pelaku, apalagi korban.